Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapusan ini itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pimpinan dan pengurus Masjid Al-Furqan yang saya hormati, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya, terima kasih atas segala aktivitasnya, termasuk pada malam hari ini peresmian Masjid Al-Furqan dan termasuk silaturahmi bulan Syawal. Ini seluruhnya kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan dengan niat untuk menghidupkan. Sekali lagi saya katakan, dengan niat untuk menghidupkan agama yang kita cintai di negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya sehingga terwujud Masjid Al-Furqan yang indah dan megah ini. Tentu tidak lepas daripada pengorbanan. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih atas pengorbanannya, karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu keinginan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Mari kita baca sejarah. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik berdiri bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik itu berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Semenjak tahun 1825 yang dimulai dengan perang Diponegoro melawan Belanda, silih berganti para ulama, tokoh-tokoh Islam berjuang untuk membebaskan bangsa ini daripada penjajahan Belanda. Dengan pengorbanan-pengorbanan itulah maka berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka saya sangat mengharap seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini harus tahu sejarah bangsanya, harus mengkaji ulang sejarah bangsanya ini. Alangkah dhaifnya kalau seandainya seorang pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya. Mari kaji sejarah bangsa Indonesia ini, bahwa perjuangan ini pada umumnya dipimpin oleh para ulama, oleh para santri pada waktu itu untuk mengusir Belanda. Maka ada hari santri, itu menunjukkan satu bukti perjuangannya.
ada orang yang bertanya kepada saya, sejauh mana pakai kontribusi umat Islam di dalam menegakkan NKRI ini? Saya jawab dengan fakta. Kalau Anda ingin tahu tentang pengorbanan umat Islam, sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi yang saya maksud bukan kuburan umum. Alhamdulillah, setiap kabupaten di Indonesia ini mesti ada Taman Pahlawan. Di Bogor Taman Pahlawan, di Tangerang Taman Pahlawan, di Sukabumi Taman, di Kebumen Taman Pahlawan, di Jawa Timur, Pasuruan, Probolinggo, semua kabupaten mempunyai Taman Pahlawan. Kalau Anda ingin tahu sejauh mana kontribusi umat Islam terhadap NKRI, persilakan sensus kuburan Taman Pahlawan itu. Lalu tanya, namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa. 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Allahu Akbar. Jelas, fakta berbicara. Jadi tidak usah sulit-sulit. Kalau ingin tahu kontribusi umat Islam terhadap NKRI, kuburan masih jadi saksi. Tinggal periksa kuburan se-Indonesia itu. 99% saya yakin darahnya umat Islam. Malah yang mewujudkan NKRI ini, kalau tidak karena toleransi para ulama, NKRI tidak ada. Mari saya baca sejarahnya. Ketika Bung Karno mau mewujudkan negara ini, formatnya kayak apa? Dikumpulkan 60 tokoh Indonesia. Berunding tiap minggu, gagal. Akhirnya Bung Karno bikin 9 orang. Di antaranya Bung Karno, Bung Hatta, dari agama Kristen Maramis, Agus Salim, Abi Kusno, termasuk Pak Yamin, termasuk Pak Wahid Hasim. 9 orang ini mencari format republik ini kayak apa. Setelah timbul perdebatan, timbul satu format yang ditandatangani oleh seluruh tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh agama. Apa formatnya? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Itu satu kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh agama. Dari Kristen dikasih ada A.A. Maramis, dari Islam banyak termasuk Pak Wahid Hasim. Jadi format pertama itu negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan terwujudnya format ini, maka Bung Karno didesak untuk segera memproklamirkan kemerdekaan ini. Tanggal 17 Agustus Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa ini Soekarno Hatta.
di antara kiai yang hafal proklamasi. Iya, Ustadz. Belum tentu kiai yang lain hafal. Apa yang terjadi? Baca sejarah. Sore hari datanglah utusan dari Angkatan Laut Jepang yang menamakan atas nama Indonesia Timur. Datang sama Bung Hatta, dia mengatakan kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti negara pecah jadi 2. Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Sehingga pada tanggal 18 Agustus Bung Hatta mengumpulkan kembali tokoh-tokoh 9 ini, minus Kiai Wahid Hasyim sudah pulang ke Jawa Timur, diganti dengan tokoh dari Sumatera. Berunding lagi, dicabut apa tidak 7 kata, dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya harus dicabut. Kalau tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Ini sejarah. Tolong pemimpin bangsa ini tahu sejarah ini. Ketua RT, ketua RW, lurah yang memimpin bangsa ini tahu sejarah ini. Setelah berunding-berunding, kata satu, jangan dicabut, ini sudah kesepakatan. Kata satu, kalau tidak dicabut, kita akan pecah jadi 2. Akhirnya dengan lapang dada, tokoh-tokoh Islam mau mencabut 7 kata ini. Padahal ini sudah resmi, kesepakatan, ditandatangani resmi oleh Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis, Wahid Hasyim, Abi Kusno, Agus Salim. Bagaimana mau dibatalkan? Tapi karena dikhawatirkan Republik ini pecah jadi 2, para ulama dengan lapang dada dicabut 7 kata ini, kemudian diganti dengan Maha Esa. Jadi tanggal 17 Agustus itu Maha Esa kagak ada. Ada Maha Esa itu tanggal 18 Agustus. Sehingga lalu format berubah. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, coret. Ini lapang dada para ulama. Kalau seandainya ulama waktu itu tidak mau mencabut 7 kata, NKRI tidak ada. Persilakan. Untung masih ada orang yang setua saya ini, yang masih tahu sejarah ini. Mungkin yang muda-muda ini nggak tahu. Jadi kalau tahu, alangkah hebatnya pengorbanan para ulama pada waktu itu. Mau mencabut 7 kata ini yang sudah disepakati. Ini termasuk pengorbanan. Sehingga berubahlah tanggal 17 Agustus itu, negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa itu ganti daripada dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Ini sejarah. Sudah toleransi, dia yang berjuang habis-habisan, darahnya umat Islam dikorbankan sejak perang Diponegoro tahun 25 sampai 45. Sini berganti. Semua dulu yang anti penjajah, persilakan lihat siapa dulu yang anti penjajah itu. Para ulama dengan pengikut-pengikutnya, termasuk dalam perjuangan 45. Taman Pahlawan masih menjadi bukti. Untung ada Taman Pahlawan. Seandainya tidak ada Taman Pahlawan, mungkin dikira ulama Islam itu nganggur. Ini saya buka sejarah ini. Tidak perlu ulama itu dicurigai.
Kita yang bikin NKRI. Kok kita yang dicurigai? Pasti setia para ulama ini sama NKRI. Sampai berkorban mencoret 7 kata yang sudah disepakati. Nah ini pengorbanan. Jadi kita ingat bahwa semua cita-cita kita dengan pengorbanan. Islam berdiri tegak sampai sekarang ini karena pengorbanan. Orang-orang sebelum kita berani berkorban. Kalau saya urut sejarah dari Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu, pengorbanan Islam diturunkan kepada Rasulullah tidak langsung besar, tidak langsung jaya. Justru Islam diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk didakwakan, untuk ditawarkan, sehingga Rasulullah berdakwah dari pintu ke pintu. Bagaimana perasaan saudara? Saya berdakwah tidak dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid. Cuma ini kebetulan 2 malam itu berturut-turut Masjid Al-Furqan. Kemarin malam saya ada di Masjid Al-Furqan di Subang, di Kebun Nanas. Malam ini ada Masjid Al-Furqan lagi. Alhamdulillah. Bagaimana saudara bayangkan kalau berdakwah dari pintu ke pintu? Karena diancam oleh bangsa Quraisy, diancam dengan pembunuhan, diancam dengan kekerasan. Baru Rasulullah itu berdakwah terang-terangan setelah ayat Allah turun, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Hai Muhammad, sekarang kau sudah terang-terangan kau berdakwah, tidak usah sembunyi-sembunyi. Barulah Rasulullah dengan terang-terangan mengajak bangsa Quraisy untuk beriman kepada pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berdakwah terang-terangan, subhanallah, apa yang dihadapi Rasulullah bukan seperti surah Makmun. Saya berdakwah subhanallah, di depan saya buah-buahan. Rasulullah berdakwah ke Taif, bukan disuguhi apel, bukan disuguhi anggur, dilemparin batu oleh penduduk Taif itu, sehingga Rasulullah luka. Malaikat Jibril turun menawarkan jasa. Hai Rasulullah, angkat tanganmu, minta kepada Allah supaya penduduk Taif itu dihimpit oleh bukit-bukit yang ada ini. Kami para malaikat siap untuk menggerakkannya. Apa jawab Rasulullah? Bukan itu Jibril yang saya cari, bukan itu yang saya minta Jibril. Saya diutus pada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malah didoain Rasulullah orang Taif itu. Mudah-mudahan oleh Allah orang Taif dikasih taufik, dikasih hidayah, sehingga dia mengerti. Itu Rasulullah, orang yang berbuat jahat didoain kepada Allah untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Diancam dengan pembunuhan, dengan kekerasan. Sayyidina Bilal diikat tangannya, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya dia kembali kepada agama jahiliyah. Tapi Sayyidina Bilal bertahan. Ahad, 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 Allah Maha Esa. Itulah penderitaan Sayyidina Bilal di dalam mempertahankan akidahnya. Ini saya ceritakan semua pahitnya agar saudara lebih cinta lagi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manisnya sudah banyak yang bercerita. Saya bercerita pahitnya Rasulullah dalam berjuang. Karena dengan kekerasan gagal, kemudian diembargo ekonominya, ditempel di Ka'bah itu pengumuman seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan ekonomi dengan
umat Islam khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dengan sahabatnya mati kelaparan. Subhanallah, itu penderitaan nabimu dan pengorbanan nabimu. Saya ungkapkan. Maka ketiga Libya, ketiga Irak diembargo ekonomi oleh Amerika Serikat. Saya katakan, hai bangsa Irak dan bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu diembargo oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy. Embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang mulai menyala untuk menerangi kegelapan kota Mekah dan sekitarnya. Api Islam semakin membesar. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Pamannya Abu Thalib didatangi, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad, coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin menjadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat ponakanmu Muhammad jadi raja, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kekayaan kami bangsa Quraisy kami serahkan kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin kawin dengan anak-anak perawan di kota Mekah, kami kumpulkan anak perawan di kota Mekah, persilakan Muhammad kawin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dengan syarat berhenti jadi nabi, jangan menyebarkan agamanya. Kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana? Hah? Kira-kira ini jadikan perbandingan supaya kita tahu perjuangan itu pengorbanan. Perjuangan itu pengorbanan. Dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, penawaran perdamaian gagal, tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Apa yang terjadi? Kemudian orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah di Darun Nadwah. Mungkin yang pernah haji atau umroh itu kira-kira di Pancoran Mas itu 50 meter lah. Di situ dibikin satu ruangan untuk rapat. Di situ mereka menekan rapat tokoh-tokoh kafir Quraisy ini. Ya, ada tokoh Islam yang berkata supaya kata-kata kafir dihilangkan dari Indonesia. Itu tokoh lucu itu. Lucu. Saya katakan, jangan satu kiai yang bilang, 100 profesor doktor kerahkan untuk menghilangkan kata-kata kafir di Indonesia. Selama Quran masih dibaca oleh umat Islam, kata-kata kafir tidak bakalan hilang dari bumi Indonesia. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina kafaru, innal ladzina kafaru. Dan kata-kata kafir itu bukan penghinaan. Kafir itu nama yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menutup hatinya sehingga iman tidak masuk. Itu namanya kafir dalam bahasa Arab. Kita berdoa, Allahumma kaffir anhum sayyi'atihim. Pernah kiai berdoa begitu? Allahumma kaffir, dia tutup dosa-dosa kami ini. Ampuni dosa-dosa kami.
Allahumma kaffir anhum sayyi'atihim. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa mereka itu. Artinya ampuni. Itu kata-kata kafir. Jadi orang yang menutup hatinya sehingga iman tidak masuk ke dalamnya, itu Allah sebut kamu kafir. Orang yang menutup hatinya, yang aslinya ya. Lalu sekarang dikatakan kafir itu orang yang mengingkari kepada Allah dan Rasulnya. Aslinya kafir itu menutup hatinya sehingga iman tidak masuk. Dengan dalil apapun saja Allah sebut kafir. Itu nama, bukan penghinaan. Kalau monyet dikatakan monyet itu bukan menghina, memang monyet. Kalau kebo dikatakan kebo itu bukan menghina, memang kebo. Tapi kalau saudara saya katakan kebo baru menghina, karena bukan namanya. Orang kok disebut kebo menghina. Kalau saudara saya katakan monyet, saudara boleh marah sama saya. Itu penghinaan. Kalau monyet dikatakan monyet, memang monyet. Bagaimana kira-kira penjelasan saya ini? Jelas kan? Jelas. Tidak bakalan kata-kata kafir itu hilang selama Al-Quran masih ada. Dan itu bukan penghinaan. Saya kenalan banyak. Orang Cina ada yang kenal dengan saya. Kalau Namo pergi ke rumah saya, tidak pernah saya berkata, si kafir persilakan duduk. Enggak pernah. Saya sebut namanya. Namanya Harun, Pak Harun persilakan duduk. Pak Arif persilakan duduk. Pada Cina tidak pernah kafir duduk. Enggak. Kafir itu dalam hatinya. Katakan dia orang kafir, orang yang menutup hatinya sehingga dia iman tidak masuk ke dalamnya, itu namanya kafir, menutup hatinya. Nah, sekarang dimaknakan oleh kita orang kafir itu pasti orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Nah, dari kata-kata kafir itu, jadi kita ini kembali lagi, semuanya kembali pada pengorbanan. Rasulullah berkorban dengan para sahabatnya. Akhirnya diadakan musyawarah. Karena dengan kekerasan gagal, dengan embargo ekonomi gagal, dengan damai gagal, akhirnya mengadakan musyawarah. Dihadiri oleh iblis waktu itu yang berupa manusia, yang datang dari Najd. Itu tertulis dalam kitab tafsir, namanya Tafsir Tabari. Keluar pendapat, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Karena kalau Muhammad tidak dimasukkan penjara, dia akan masuk, keluar masuk kampung, suara dia dan pembicaraan dia mudah diterima oleh orang. Agamanya akan besar. Tangkap Muhammad, masukkan penjara. Ya. Jadi kalau sekarang ada kiai, umpamanya ada kiai, ada habib dikriminalisasi, saya tidak heran. Jangankan kiai, jangankan habib, Nabi Isa saja dikriminalisasi oleh Yahudi. Nabi Isa, Nabi Yusuf dikriminalisasi. Baca sejarah Nabi Yusuf yang dituduh mau memperkosa istrinya Raja Mesir. Padahal tidak, pada dia yang menggoda. Jadi kalau ada orang dikriminalisasi, Nabi saja dikriminalisasi. Contoh Nabi yang dikuasai Nabi Yusuf, Nabi Isa alaihissalam dikriminalisasi. Nabi Isa itu dituduh oleh raja Yahudi akan menghancurkan agama Nabi Musa dan dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Padahal tidak. Dengan tuduhan dua ini diputuskan oleh raja Yahudi bahwa Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Itu keputusan raja Yahudi. Baca sejarah. Jangan ditutup-tutup, ini sejarah. Saya baca sejarah itu.
Apa kata iblis? Pendapatmu tidak benar. Kalau Muhammad di penjara, Muhammad itu bangsa Quraisy. Saya bilang di Muhammad itu karena mengikuti perkataan mereka. Kalau saya berkata Nabi Muhammad itu di penjara, tidak ada gunanya. Mereka golongan bangsa Quraisy, golongan yang terhormat di tanah Mekah ini, pasti nanti dibela oleh keluarganya. Tidak mungkin keluarganya rela anggotanya masuk penjara. Sia-sia Anda menghukum, memenjarakan Nabi Muhammad. Timbul pendapat lagi, kalau begitu usir saja Muhammad dari negeri Mekah ini. Subhanallah, usir dari Mekah. Kata iblis, usulmu berbahaya. Kalau Muhammad itu diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, pasti negeri kami akan diserang dari luar. Bahaya. Ini yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Kalau di penjara sia-sia, diusir ke luar negeri, berbahaya. Nanti dia banyak pengikutnya, yang akhirnya nanti akan menyerang negara kita Mekah. Berbahaya. Kalau itu sudah tidak bisa dilaksanakan, satu-satunya bunuh Muhammad ini. Si iblis berkata, ini keputusan yang benar, bunuh Muhammad. Akhirnya rumahnya Rasulullah dikepung dengan seluruh jagoan-jagoan, jawara-jawara di padang pasir dengan pedang terhunus. Muhammad keluar dari rumahnya, langsung potong lehernya, jangan dikasih kesempatan dia berbicara. Itu perintahnya Abu Jahal. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika itu di dalam rumah yang dikepung dengan pedang? Seandainya saya, lalu kayak apa kata saya? Allah berikan pertolongan. Kemudian Allah, malaikat Jibril turun di tengah-tengah Rasulullah dalam keadaan sedih begitu. Jibril turun, hai Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau untuk meninggalkan kota Mekah. Ini sejarah hijrahnya Rasulullah. Yang jarang kadang-kadang diceritakan. Bagaimana mau keluar di luar pedang? Tapi Allah kasih pelajaran, ambil pasir, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu falaq, baca wa ja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan fa alsaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin, supaya mereka tidak melihat, tutup mata mereka dari depan dari belakang. Akhirnya Rasul keluar, mereka dalam keadaan tertidur, pedang tetap di tangannya. Bagaimana perasaan Anda tengah malam gelap, tidak ada lampu, ya apalagi listrik, lampu kagak ada. Keluarlah Rasulullah menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, ada apa Rasulullah malam-malam? Malam ini Allah perintahkan Abu Bakar, saya dan kau tinggalkan kota Mekah ini, kota kelahirannya, kota yang dia cintai, di mana dia dilahirkan, harus ditinggalkan malam gelap dalam keadaan diancam pembunuhan. Inilah penderitaan nabimu. Jadi kalau sekarang saya termasuk ustadz-ustadz yang ada, kiai-kiai itu enak. Enaknya kita ini para ulama sekarang enak di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Itu sudah disadari oleh para kiai ini, oleh para ustadz-ustadz yang sekarang mereka enak berdakwah,
enaknya Anda itu di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Abu Bakar tidak menolak. Abu Bakar benar-benar membuktikan apa yang dikatakan Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada hartanya, dan dari seluruh manusia yang ada. Saya tidak mencintai ibu, tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Bu, bu, bu. Di atas masih lengkap. Maaf Bu, kalau matanya melotot dipanggil Kak Nyaut, itu namanya ikan asin. Bu, cinta nggak sama suaminya? Yang tidak menjawab, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Yang tadi batal Bu ya, yang tadi batal. Saya utang sekali lagi. Kalau tidak menjawab, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Berarti ibu tidak cinta. Bu, cinta nggak sama suaminya? Maaf Pak, jangan kawin lagi Pak. Bapak-bapak cinta nggak sama istrinya? Cinta. Yang tidak menjawab berarti dia sudah punya cadangan di luar rumah. Yang tidak menjawab, bapak menjawab nyari belum punya cadangan, cuma punya satu yang di rumah itu. Tahu aja. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Tapi kecintaan kepada Rasulullah di atas kecintaan yang ada. Berani berkorban jiwanya untuk bela Rasulullah. Abu Bakar mencontohkan, malam gelap tengah malam dia ada meninggalkan kota Mekah. Abu Bakar tidak memikirkan hartanya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan rumahnya. Mari Rasulullah tinggalkan kota Mekah. Berdualah malam-malam itu meninggalkan kota Mekah menuju Jabal Tur. Sampai di Jabal Tur beliau istirahat di Gua Tur. Tentu yang pernah ke Mekah sudah tahu Jabal Tur dan Gua Tur. Paginya Abu Lahab dan Abu Jahal datang. Mana kepalanya Muhammad? Dijawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin, dia subuh mesti keluar. Dibuka pintunya, tidak ada Rasul, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ditanya kepada Muhammad, saya tidak tahu, saya tidur. Kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. 300 unta ini kalau di Kemayoran sama dengan 900 kebo. Satu unta itu harganya 3 kebo. Mereka berpacu mencari Nabi Muhammad. Ketahuan di padang pasir ada 4 kaki. Dia yakin ini kakinya Abu Bakar, ini kakinya Muhammad. Telusuri terus. Allah membuat tipuan yang paling indah. Laba-laba suruh bikin sarang yang rapi, merpati bertelur dengan aman. Begitu sampai di depannya Gua Tur, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang. Lihat itu, sarangnya laba-laba masih utuh, tidak robek. Kalau ada mesti robek. Mereka kembali. Padahal Rasulullah dan Abu Bakar ada dalam gua itu. Ini wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu muslihat, Allah yang akan menjawab tipu muslihat mereka.
Persilakan saudara-saudara bikin tipu muslihat. Insya Allah yang akan menjawab tipu muslihatmu itu. Selama kita dalam keadaan yang benar, pasti insya Allah oleh Allah akan dibela. Kecuali kalau kita tidak benar, apapun tipu muslihat yang dikerjakan oleh musuh-musuh Islam, insya Allah yang akan menjawab tipuan mereka itu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat strategi untuk menipu. Allah yang akan menjawab strategi mereka dengan strategi yang lebih indah. Kayak ini yang terjadi. Allah cuma perintahkan laba-laba bikin sarang yang rapi. Begitu mereka melihat sarang laba-laba tidak robek, tidak ada orang, selamatlah Rasulullah SAW. Nah, ini sejarah saya ungkapkan agar kita lebih mencintai lagi para Rasulullah. Bagaimana perasaan Rasul memperjuangkan Islam, dikejar-kejar untuk dibunuh, sehingga Rasulullah tidak lewat jalan yang biasa ke Madinah. Rasulullah lewat pegunungan, naik turun gunung. Karena kalau lewat jalan yang biasa, pasti nanti ketahuan musuhnya, pasti akan dibunuh. Sehingga Rasulullah berjalan lewat perbukitan 460 km ditempuh dengan unta dan jalan kaki. Coba bayangkan saudara, bagaimana penderitaannya Nabi 1400 tahun dengan pengorbanannya. Untuk apa? Rasulullah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang Allah mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa petunjuk dan agama yang benar yang dibawa Nabi Muhammad? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Agar agama Allah itu diperlihatkan kepada umat manusia di antara semua agama, agar mereka bisa membandingkan petunjuk dan agama mana yang benar ini. Maka Supran Makmun pun punya kewajiban untuk memperlihatkan syariat Islam ini per bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau memakai syariat Islam, alhamdulillah. Bangsa Indonesia tidak mau mempergunakan syariat Islam, Supran Makmun tidak menyesal. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kewajiban saya untuk menyampaikan ini syariat Allah. Anda pakai persilakan, Anda tidak pakai, Supran Makmun sudah menyampaikan kewajiban saya. Paham ini? Saya akan sampaikan syariat Islam, bahwa Allah turunkan Islam itu untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Semua kehidupan manusia di dunia diatur oleh Al-Quran. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apa hidup Anda? Diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka urusan dunia kita akan beres kalau urusan dunia kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi aneh, ada kadang-kadang tokoh Islam urusan dunia ini kacau kalau dicampur dengan agama, jadi agama itu pengrusak. Nah, ini yang harus saudara waspadai sekarang ini. Justru urusan dunia ini akan beres kalau memakai petunjuk Al-Quran. Mulai rumah tangga diatur oleh Islam. Subhanallah. Jadi yang namanya paham sekularisme 100% tidak sesuai dengan Islam. Orang sekuler berkata bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia.
Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Agama itu cuma ada di dalam masjid, sujud, dikir, tahlilan, marhabanan, sholawatan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam. Subhanallah. Di luar masjid tidak ada lagi agama. Ini kaum sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia. Subhanallah. Jadi kalau ada orang Islam berbang sekuler, berarti dia tidak mengerti Islam. Bahwa Islam itu mengatur kehidupan manusia. Mulai berumah tangga diatur oleh Islam. Mulai melamar diatur oleh Islam. Laki-laki senang dengan anak wanita. Si anak wanita menjawab, kalau kau senang dengan saya, datangi kedua orang tua saya, itulah yang memiliki saya. Melamarlah sama kedua orang tuanya. Dilamar setuju, karena sudah kuf'un istilahnya, sudah seimbang antara mantu dengan anaknya. Tinggal akad nikah. Dijalankan akad nikah, insya Allah akad nikah itu paling indah dalam Islam. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Yang mengawinkan siapa? Walinya, orang tuanya. Yang dikawinkan anaknya dengan ijab qabul, serah terima yang jelas. Kemudian dengan tanda pertanggungjawab bayar mahar. Dengan saksi tetangga, cuma yang dicatat 2 orang, semua yang diundang jadi saksi. Alangkah indahnya akad nikah secara peradaban Islam ini. Tolong carikan peradaban yang lebih indah dari Islam. Mari kita adakan hiwar, diskusi. Ini peradaban Islam. Setelah itu Islam mengatur peradaban rumah tangga. Kalau kembali pada peradaban Islam, rumah tangganya tenang. Misalnya baru 25%. Seorang suami diperintahkan oleh Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan baik. Jangan menggertak istrinya. Jangan dengan kata-kata yang kasar kepada istrinya. Pergaulan istrinya dengan lemah lembut. Apakah ada peradaban yang lebih indah dari Islam? Kemudian bagaimana seorang wanita menurut Islam? Rumah itu persiapan, mobil itu perhiasan, kursi itu perhiasan, emas itu perhiasan, kalung itu perhiasan. Tapi Nabi bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dunia ini perhiasan, dan sebagus-bagus perhiasan bukan rumah, bukan mobil, bukan gelang, bukan kursi, tapi sebagus-bagus perhiasan al-mar'atus sholihah, wanita yang sholihah, wanita yang taat kepada Allah, wanita yang taat kepada Rasulullah, wanita yang beribadah. Inilah yang paling indah perhiasan, dan wanita yang mentaati suaminya. Suaminya hormat sama istrinya, istri hormat sama suaminya. Tolong carikan peradaban yang lebih indah daripada ini. Bagaimana? Saya tawarkan wanita, anak, apa wasalnya di sana? Allah mau satukan manusia agar dia berbakti pada kedua orang tua. Birrul walidaini. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham shaghirana. Tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak kasih sayang sama anak muda, dan tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, anak muda yang tidak menghormati orang tua. Subhanallah. Ini satu peradaban yang dibangun oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Apakah ada peradaban yang lebih indah dari ini? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka.
supaya selamat dan jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Subhanallah. Perintah Allah jelas manfaatnya, larangan Allah jelas mudaratnya. Jangan minum minuman keras, jangan berjudi, jangan berzina, jangan nipu orang. Itu jelas. Ini peradaban yang dibentuk oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian dalam rumah tangga, Islam punya peradaban yang indah. Bagaimana tidak? Mulai masuk kamar mandi, Islam punya peradaban. Masuklah kamar mandi dengan kaki kiri sebagai pertanda tempat yang kotor. Sebelum masuk bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari segala barang yang kotor dan yang mengotori. Subhanallah. Masuk ke WC, kita punya peradaban. Tuntaskan najis itu, baik yang cair maupun yang kental, sampai tuntas. Begitu tuntas, sucikan tempat najis itu. Islam punya peradaban. Najis itu akan hilang, kata Islam. Kalau najis itu berbau, hilang baunya. Kalau najis itu berwarna, hilang warnanya. Kalau najis itu ada rasanya, sampai hilang rasanya, seperti alkohol atau daging babi. Bagaimana ngajinya? Mari, ini peradaban Islam. Indah. Islam punya peradaban dalam rumah tangga. Sampai dapur diatur oleh Islam. Siapa bilang Islam tidak mengatur kehidupan di dunia, kecuali orang-orang yang tidak paham Islam. Dapur diatur. Bu, pernahkah ibu mencuci beras? Itu jawabnya macam-macam. Mesti jawabnya satu, Bu, sering. Kalau bisa bilang pernah itu, kalau ibu saya tanya, Bu, pernah ke Palembang? Pernah Pak Kiai, 1 kali. Kalau ibu saya tidak pernah mencuci beras? Sering. Saya tanya sama ibu, pernahkah ibu bertanya kepada berasnya, hai beras, dari mana datangmu? Hah? Pernah bertanya? Tanya berasnya itu sebelum dicuci, dari mana kamu datangnya? Dari korupsi, jangan dicuci, haram. Datangnya di suap menyuap, jangan dicuci, haram. Dari mana datangnya? Ngurangi timbangan di pasar-pasar, haram. Menipu dalam perdagangan, haram. Riba, haram. Cuci berasnya. Kalau barang yang halal, makanlah barang yang halal. Bangsa Indonesia, kau jangan mimpi korupsi akan berakhir di Indonesia. Kau jangan mimpi sogok menyogok akan berakhir di Indonesia. Selama bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, korupsi akan tetap hidup di negara Republik Indonesia ini. Allahu Akbar. Kurang jelas gimana saya? Mestinya saya pemerintah, orang kaya saya kasih hadiah. Betul apa tidak? Selama bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan hilang. Jangan mimpi sogok menyogok akan hilang. Kapan korupsi hilang? Kapan sogok menyogok hilang? Kapan penipuan hilang? Kalau bangsa Indonesia sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, mau makan barang yang halal, baru korupsi akan berakhir, baru sogok menyogok akan berakhir. Selama bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan berakhir di Indonesia, akan semakin tumbuh dan subur. Biar 100 KPK.
pidato saya benar apa keras? Hah? Benar apa keras? Benar. Yang keras itu pengeras suaranya. Lalu saya pidato, selama bangsa Indonesia tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, baru korupsi hilang, baru sogok menyogok hilang. Enggak keras ya? Hah? Jadi yang keras apanya? Lebih dagang saudara itu. Mana yang keras? Mana yang benar? Loh, kalau bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, masih makan barang najis, kapan korupsi akan selesai? Kapan suap menyuap akan selesai? Suap menyuap, sogok menyogok, korupsi, penipuan dalam ekonomi baru akan hilang kalau bangsa Indonesia sudah tidak mau makan barang haram. Bagaimana kira-kira? Setuju Bapak kira-kira? Setuju. Lah iya, saya berkata ini saya bela negara. Saya ingin bangsa ini jadi bangsa yang baik. Saya berdakwah bukan untuk membentuk bangsa yang baik. Ini Islam diatur. Sampai makan itu diatur oleh Islam. Cuman kita tuh maka bangsa umat Islam, engkau jangan menunggu pemerintah bikin undang-undang syariat Islam. Tidak bakalan pemerintah bikin undang-undang Islam. Kita bukan negara Islam, kita negara Pancasila. Cuman kita dijamin untuk menjalankan Islam. Maka yang penting jalankan syariat Islam tanpa menunggu undang-undang negara. Bagaimana? Ya, betul Pak. Setuju. Salah saya bersuruh begini. Setuju. Ya. Hai umat Islam, jalankan syariat Islam. Mulai dari WC-nya pakai syariat Islam, dapurnya pakai syariat Islam. Mau makan pakai syariat Islam. Bagaimana syariat Islam makan? Kalau Anda mau makan sebelum makan, berkatalah, alhamdulillah masih mau makan. Pernah bicara begitu, saudara? Hah? Alhamdulillah masih mau makan. Begitu makanan ada, alhamdulillah yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Lihat para pengungsi perang itu, lihat bencana alam itu, mereka mau makan, yang dimakan tidak ada. Malam ini berapa ribu manusia yang tidak mau makan. Persilakan Bapak keliling rumah sakit, ribuan manusia tidak mau makan, yang dimakan ada. Kadang-kadang malah lucu. Lucunya apa kita ditawarkan makan yang enak-enak kalau sudah sakit. Coba kalau masih waras kayak begini, ada yang nawarkan yang enak-enak? Tidak ada. Mengapa? Karena yang tidak enak pun dimakan. Nah, tapi baru ditawarkan makan enak itu, kalau sudah sakit mau makan apa? Mau minum apa? Ditanya apa yang kamu. Tapi kalau sehat begini nggak pernah ditanya. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Ini namanya orang bersyukur kepada Allah. Orang merasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih mau makan. Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan malam ini? Insya Allah di Jakarta masih ribuan orang tidak mau makan. Keliling semua rumah sakit itu. Alangkah syukurnya saudara. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Ada yang mau makan, yang dimakan kagak ada. Mau makan apa? Ini kalau kita berjiwa Islam, kita jalankan syariat Islam itu, tidak usah menunggu peraturan pemerintah. Pemerintah tidak
akan bikin peraturan syariat Islam, bukan negara Islam. Kita laksanakan syariat Islam ini sebab jadi contoh kepada masyarakat lain. Oh, indahnya rumah tangga Islam itu. Makan saja masih mengucapkan syukur, alhamdulillah ya Allah masih mau makan. Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan. Alhamdulillah ya Allah yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang yang tidak ada yang dimakan walaupun mau makan. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana muslimin. Peradaban Islam indah. Maka saya fanatik dengan Islam karena saya tahu peradaban Islam. Mereka yang tidak fanatik karena tidak tahu peradaban Islam. Sampai tidur pun ada peradabannya. Ya, paling tidak bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Syukur masih bisa baca ayat kursi. Mau tidur dengan istrinya, itu sebenarnya ada bismillahnya, cuma tidak keburu. Bu, yang muda-muda, kalau nanti malam suaminya naik, tegur, bang, sudah baca bismillah belum bang? Belum deh, turun. Nakrik kayak ayam. Sopan. Bismillah. Allahumma jannibi syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkanlah setan dari saya. Jauhkan adalah saya dari setan. Berilah saya ya Allah anak-anak keturunan yang soleh dan solihah. Baru naik, insya Allah anaknya soleh dan solihah. Amin, insya Allah. Nah, kayak kambing yang punya anak yang soleh. Bapak-bapak yang tua-tua, Pak Kiai terlambat nasihatnya. Saya sudah nggak naik, tapi ya sudah, yang sudah nggak naik ya sudahlah. Nggak usah nyesel. Nyesel barang yang sudah itu nggak ada gunanya. Yang penting yang akan datang. Nah, yang muda-muda, yang masih muda-muda, perempuan di atas, kalau suaminya mau naik, tegur. Bang, sudah baca bismillah belum? Belum, turun bang, baca bismillah dulu. Ya kan malam itu panjang, mama kan keburu. Sampai subuh kok bangunnya. Islam punya peradaban. Islam punya peradaban dalam ruang tamu. Bagaimana jadi tuan rumah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil falyukrim jarahu wa falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah tanda-tanda menghormati tamu. Subhanallah. Alangkah indahnya seorang tuan rumah yang hormat kepada tamunya, gubuk sama tamunya, sopan sama tamunya. Bagaimana menjadi tamu? Subhanallah. Quran mengatur, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu aw tusallimu ila ahliha. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin kepada yang rumah-rumah, kalau tidak baca assalamualaikum 3 kali. Masya Allah. Yang jadi tamu sopan, yang menjadi tuan rumah sopan. Alangkah indahnya peradaban Islam dalam berumah tangga. Siapa yang bilang Islam tidak mengatur kehidupan manusia di dunia? Hanya orang-orang yang bodoh terhadap Islam. Dari mana? Mantap saudara. Ini pidato untuk 5 tahun. Belum tentu tahun depan sudah mengundang saya. Kalau saya ngaji tiap minggu, saya cicil sedikit-sedikit. Untuk minggu ini, untuk minggu depan. Karena belum tentu minggu depan saya ketemu saudara. Saya lengkapkan kepada saudara untuk 5 tahun. Nanti 5 tahun lagi baru undang saya. Yang ada. Nah ini apa? Ya kalau saya masih ada.
Umur saya ini berapa, Pak? Kalau bulan Komariah, umur saya ini 86. Kalau bulan Samsiah, bulan Januari itu umur saya 83. Karena umur itu tiap 35 tahun selisih 1 tahun. Kasih saya. Lalu saudara dihitung bulan Januari umurnya 35 berarti 36. Dan saya sudah mencapai hampir 86 untuk Ya, sampai. bulan Jawanya kata orang. Ini sudah. Peradaban Islam tentu saya persingkat, ber-RT, ber-RW. Islam punya peradaban yang begitu indah. Alhamdulillah ada Pak Lurah. Bagaimana peradaban dalam Islam? Ber-RT, ber-RW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman tanda-tandanya menghormati tetangga, bukan membenci tetangga, bukan mencari-cari kesalahan tetangga, bukan hasad dengan tetangga, menghormati tetangga. Alangkah indahnya satu RT dan satu RW di mana rakyatnya saling hormat menghormati antar tetangga. Kampung kayak surga, inilah peradaban Islam. Tunjukkan kepada bangsa ini kalau Islam punya peradaban yang indah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Disuruh tolong menolong dalam kebaikan. Membangun RT-nya, membangun RW-nya, mari bergotong royong bersama-sama. Subhanallah. Wala tajassasu wala tabaghadu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh. Orang dicari kesalahannya karena tidak senang. Itu tidak boleh. Wala tabaghadu, jangan saling marah-marahan, akur, hidup rukun, hidup damai. Ini peradaban Islam. Ya, kadang-kadang di Koramil ditulis damai itu indah. Itu Quran. Damai itu indah, itu Quran. As-sulhu khair. As-sulhu itu damai, khair itu bagus. Di Quran ditulis itu Quran. Di polisi ditulis pelayan rakyat, ya kan? Di kantor polisi itu hadis, itu peradaban Islam itu. Saya bisa tunjukkan hadisnya. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin kaum itu adalah budaknya kaum. Pemimpin bangsa itu kulinya bangsa. Tidak siap jadi kulinya rakyat, jangan jadi pemimpin rakyat. Hadis. Bagaimana indahnya Pak Islam. Karena mereka tidak tahu indah, tidak memperkenalkan indahnya Islam, mereka membenci Islam. Kita perkenalkan sekarang indahnya Islam ini. Dalam berekonomi, kalau memakai ekonomi Islam tidak ada konsumen yang dirugikan. Baca babul baik dalam hadis tentang jual beli, dalam hadis Rasulullah. Baca babul syirkah tentang koperasi menurut ajaran Rasulullah. Bagaimana tentang berdagang menurut ajaran Rasulullah, bagaimana memindah hutang menurut ajaran Rasulullah, bagaimana babul qarat, babul qirat, menanamkan modal menurut Islam, bagaimana memesan barang menurut Islam. Kalau ajaran Islam dijalankan, konsumen tidak akan dirugikan. Sekarang ada pesanan online, ya, hukumnya halal dengan syarat. Kalau saudara pesan barang pakai online dengan syarat, jangan membayar sebelum barang diterima di tanganmu. Tak ada yang rugi itu. Persilakan pesan barang, bayar setelah diterima. Kalau sudah transaksi bayar dulu, mentransfer bisa tidak dikirim barang itu. Walaupun dikirim bisa tidak sesuai dengan pesanan. Konsumen dirugikan. Ini Islam mengatur. Siapa Islam tidak mau berdata, tidak mengatur ekonomi? Siapa? Tolong tunjukkan pada Sukarno.
Sekarang pemerintah mau bikin bank syariah Indonesia. Apakah bank syariah itu bukan ekonomi? Jadi kalau mereka berkata Islam tidak mengatur ekonomi, sudah dijawab dengan bank syariah. Ngatur politik. Setelah itu selesai. Islam mengatur politik. Indah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini 100% hadis politik. Setiap kali ada pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di padang mahsyar atas kepemimpinannya. Maka pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan kenikmatan duit rakyat. Betul atau tidak? Gubernur itu digaji oleh rakyat, presiden digaji oleh rakyat, menteri digaji oleh rakyat, DPR digaji oleh rakyat. Kepentingan rakyat kau utamakan. Al-imam manutun bil maslahah. Itu kaidah usul fikihnya. Membikin negara itu wajib akhlak wa syara'an. Baik secara hukum akal wajib negara itu dibangun. Kalau tidak ada pemimpin satu bangsa akan menjadi bangsa yang arogan, bangsa barbar. Menurut syariat Islam wajib Rasulullah membuat negara Madinah. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjadi contoh dia pemimpin negara. Subhanallah, siapa bilang Islam tidak mengatur politik? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Allah perintahkan kalian untuk menyerahkan kepercayaan jabatan-jabatan itu kepada orang yang profesional, kepada ahlinya. Rasulullah bersabda, "Idza tuyi'atil amanatu fantadrisa'ah." Apabila amanah sudah hilang di antara bangsa itu, tunggulah hancurnya bangsa itu. Rasulullah ditanya, "Wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah jawab dengan hadis politik, "Idza husidal amru ila ghairi ahli fantadrisa'ah." Kalau kau serahkan urusan jabatan ini kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Bagaimana? Enak aja, tidak mengatur politik. Siapa bilang itu? Berhadapan dengan seorang namun. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Apa bukan politik ini? Quran. Dan yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Asia. Yang meletakkan manusia dengan hukum sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persilakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Di situ ada seorang wanita dari golongan Mahzubiyah, golongan bangsawan nyolong. Karena ini yang nyolong anaknya bangsawan, bangsa Quraisy bingung. Apakah ada hukum selain potong tangan? Masa anaknya bangsawan mau dipotong tangannya? Diutuslah Zaid, Usama bin Zaid menghadap Rasulullah. Begitu menghadap Rasulullah, ini Rasulullah yang nyolong anaknya orang gede. Rasulullah anaknya orang besar, berjasa kepada rakyat. Apakah ada hukum Rasulullah selain potong tangan? Rasul langsung berdiri. Ya Usama, ini hadis politik. Ya Usama, qad halaka man kana min qablikum. Sudah hancur bangsa-bangsa dan negara-negara sebelum kalian. Mengapa negara itu hancur? Ida Syuruladib. Apalanya banyak, jadi mau pulang tuh macet gitu loh. Ketika datang Zaid, Usama bin Zaid, Rasulullah ini yang nyolong Rasulullah, adanya orang gede, apakah ada hukum selain potong tangan? Begitu mendengar perkataan Usama, Rasulullah berdiri. Keluar hadis politik. Apa kata Rasulullah? Qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu.
Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong, yang korupsi orang gede, mereka biarkan dan kadang-kadang dilindungi. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil maling ayam, semuanya teriak tegakkan hukum, tegakkan. Ini hancurnya suatu negara. Bagaimana? Kalau negara ikut ini, enggak hancur. Manusia di bawah hukum sama. Inilah sebagian sajalah. Ya, bicara politik panjang saya. Panjang. Ya. Tapi bagaimanapun saya dalam pemilihan umum saya wajib membawa ajaran Islam. Dalam ajaran Islam pilihlah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Amin. Ya, pilih pemimpin yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Ini prinsip. Sekali lagi, pilih pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kalau ini tidak boleh kena ajaran Islam, pilih PKI. Ayo. Kalau saya tidak boleh memilih pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai Allah, pilih siapa? Pilih siapa? PKI. Dia tidak mencintai Allah dan tidak dicintai oleh Allah. Saya wajib memilih pemimpin sesuai dengan ajaran agama saya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Betul? Saya pilih pemimpin yang jujur. Itu ajaran agama saya. Kalau tidak boleh pilih pemimpin yang jujur karena ajaran Islam, pilihlah pembohong. Saya akan pilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang terpercaya, yang tidak berkhianat. Ini ajaran agama saya, dan ini diajarkan oleh Islam sejak anak kecil. Di musola-musola dulu kita belajar sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pilih pemimpin yang amanah. Kalau tidak boleh pemimpin pilih yang amanah, pilih pemimpin pengkhianat. Kita pilih pemimpin yang tabligh, yang transparan, selalu menyampaikan kebenaran. Kalau tidak boleh, pilihlah pemimpin pembohong. Kita pilih pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang ngerti persoalan. Kalau kita tidak boleh memilih pemimpin yang cerdas, pilihlah pemimpin yang goblok. Ini ajaran agama saya yang akan saya bawa di dalam saya berpolitik sesuai dengan ajaran agama saya. Dan ini tentu bagus. Ini pemimpin siddiq, amanah, tabligh, fatonah, bagus kan? Ini Islam. Saya tawarkan kepada bangsa Indonesia ini peradaban Islam. Dalam mencari pemimpin, cari pemimpin siddiq yang jujur, cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya, yang tidak berkhianat, cari pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran, pilih pemimpin fatonah yang cerdas. Ini peradaban Islam dalam berpolitik. Yang tidak sesuai, yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, datanglah ke rumah saya. Mari diskusi dengan Syukuran Lamun. Saya kasih 100 hadis tentang politik. Rasulullah bersabda, "Man yasta'illahu rakyatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasun li rakyatihi haramatu alaihil jannah." Ini hadis masyhur. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati pemimpin itu sedang menipu kepada rakyatnya, pemimpin seperti itu haram masuk surga. Bagaimana? Lengkapkan Quran. Lengkap Quran. Man waliya min amri ummati fasaqal fasquq alaih. Barang siapa yang memimpin urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka pemimpin semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Maka ketua RT, ketua RW jangan mempersulit urusan rakyat. Ada ketua RT, angkat tangan aja, nggak usah malu-malu. Alhamdulillah saya dapat ngaji dari Pak Kiai. Betul atau tidak? Jangan mempersulit urusan. Itu Rasulullah yang bersabda,
man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashkuk alaihi. Barang siapa yang menjadi pemimpin, yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Mari kita permudah urusan rakyat ini semua. Nah, inilah ceramah saya malam ini. Kalau minta perinciannya satu-satu, undang lagi. Jadi nanti khusus Pak Kiai bicara soal ekonomi Islam, khusus tentu satu judul. Pak Kiai khusus politik dalam Quran saya berikan dan sunnah Rasulullah. Pak Kiai bagaimana ber-RT ber-RW saya kasih nanti secara terperinci. Bagaimana berumah tangga saya kasih nanti secara terperinci. Islam lengkap, agama sempurna, dan Islam mengatur kehidupan manusia di dunia dan mengatur kehidupan manusia di akhirat supaya hidupnya hidup yang sejahtera. Amin. Sekian saja. Terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Al-Furqan. Terima kasih kepada para jemaah. Sebenarnya saya ini kejebak saudara saya. Saudara semuanya anteng. Enggak ada satu yang berdiri terus Iya, pergi. sudah siap. Ibu-ibu anteng. Anteng saudara membuat saya anteng. Udah coba saudara, satu pergi, ibu di atas kelihatan, satu pergi, turun. Pasti saya berhenti. Lah kalau sudah pergi, satu, saya tidak berhenti. Kan saya ditinggal sendirian di masjid ini. Karena saudara anteng, alhamdulillah saya jadi anteng. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Kiai. Sangat bermanfaat, semoga akan menambah ilmu, iman dan takwa kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum Bapak dan Ibu pulang ke rumah masing-masing, kami mohon doa yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Amin Karim. Ya sudah kami sebut Pak Ustadz. Nggih. Nggih. Sudah mari izin dulu Pak. Iya. Harus taat sama tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan Pak Kiai Haji Zulfan Mahmud tadi bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah sehatkan kita, Allah tuntun kita, Allah bimbing kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, Amin. 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 Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana wa li Amin, walidayna amin, warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Jami'il muslimin wal muslimat Amin. wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma barik lana fi kulli umurina. Amin. Barik lana fi asma'ina Amin, wa amin. absarina. Amin. Barik lana fi azwajina wa auladina. Amin. Barik lana fi ma razaqtana
Amin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Amin. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'a. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan yang disampaikan oleh Pak Kiai ini live di YouTube TV Al Furqan ya. TV Al Furqan. Jadi pada jamaah yang tadi nontonnya sambil ngantuk-ngantuk, barangkali pengen lebih jelas lagi apa yang disampaikan, maka bisa kunjungi TV Al Furqan. Ingat, kalau udah nonton dangdut aja di subscribe, masa nonton ceramah nggak di subscribe? Nanti jempolnya masuk neraka kalau nggak subscribe Pak Kiai. Jadi yang hadir di sini bantu dukung TV Al Furqan sebagai media dakwah di dalam dunia maya. Karena dunia maya itu banyak maksiat, banyak kebatilan. Kalau nggak diupload kebaikan, maka nantinya isinya maksiat mulu. Paling tidak kita bisa hilangi. Amin. Baik, itu saja. Terima kasih kepada jamaah yang hadir. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih yang sangat. Kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan, apabila kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.